Semangat pagi, Diecast. Ini kita akan kepo-kepo lagi di acara Keponya Adipra. Kali ini kita akan tanya jawab seputar fotografi diecast bersama salah seorang sahabat saya, diecaster asal Jakarta. Mau tahu siapa yang akan kita kepoin? Tonton terus video ini. Halo Adipra, apa kabar? Buat teman-teman channel adipra.com, apa kabar semuanya? Kenalin, gue Randy dari channel Eternal Hobbies. Dan di video kali ini gue akan jawab beberapa pertanyaan dari Om Adipra ya. Sebenarnya pengaturan kamera yang gue pakai itu standar aja sih, jadi gue pakai mode auto semua. Gue jarang banget pakai mode manual atau mode profesional di handphone karena gue juga masih fotonya pakai handphone. Dan gue akan tunjukin cara gue moto diecast pakai handphone ya. Oke, ini kita udah nemu spot buat foto di outdoor. Dan settingan kamera gue kayak gini ya, otomatis. Dan kita coba buat foto di sini. Untuk titik fokusnya kita coba tentuin di sini. Oke, dan hasilnya seperti ini nih, guys. Ya, udah dapat fokusnya. Lanjut kita akan edit fotonya ya. Ikutin terus kayak gimana jadinya foto ini. Pertanyaan kedua, untuk menciptakan visualisasi yang natural diperlukan diorama atau enggak nih? Nah, menurut gua penggunaan diorama itu sebenarnya buat ngebantu si diecast itu dapetin storytelling sih sebenarnya. Tapi perlu atau enggaknya, kalau kalian foto di outdoor, kalau diorama parkiran atau apa sih kayaknya bisa juga nggak usah dipakai. Itu juga bisa bikin si gambar diecast ini jadi kelihatan natural juga sebenarnya, tergantung pengambilan angle sama spotnya aja. Tapi kalau di indoor itu juga bisa pakai, bisa enggak. Sebenarnya fungsi diorama ini buat apa ya, bikin diecast ini makin lebih hidup aja sebenarnya. Tapi kalau kalian belum punya diorama, nggak pakai diorama juga nggak masalah. Yang ketiga, bagaimana cara menonjolkan subjek dari background, subjek foto dari background. Biasanya gua itu gua tentuin dulu nih backgroundnya itu kayak gimana. Misalkan backgroundnya polos, ya udah itu paling gampang. Jadi gue tinggal mainin lightning, nyorot ke si diecastnya buat nonjolin sisi detail dari si diecastnya tersebut gitu. Tapi kalau kita mainnya mau foto foreground, ada foregroundnya, atau main foto apa ya, frame in frame, tetap si diecast itu ditaruh di titik yang gampang dilihat sama mata aja sih, kayak gitu. Jadi biar si diecastnya bisa lebih kelihatan sama lebih fokus lagi. Yang keempat, bagaimana cara menghindari gambar foto yang kabur ya, atau menangkap foto yang gambarnya jadi ngeblur atau kabur. Sebenarnya gampang, kalau pas kita foto diecastnya, itu diecastnya dipegangin aja atau nggak dilem, dijamin pasti dia nggak akan kabur tuh. Enggak sih, sebenarnya tergantung kita aja sih nempatin jarak fokus handphone kita. Karena gue pakai handphone nih fotonya, karena kalau pakai handphone itu kameranya jarak fokusnya beda-beda nih. Jadi tergantung feeling kita. Kalau udah biasa pakai handphone yang kalian pakai, itu pasti kalian udah tahu tuh jarak fokus itu sampai mana. Itu difokusin aja di situ, jarak antara si diecast objek sama si handphone kalian. Itu sih kayak gitu sih biasanya yang gue pakai ya. Jadi gambar yang gue nangkep pasti nggak ngeblur sih. Kalaupun kurang tajam, nanti pasti editnya gue bakal bikin lebih tajam lagi. Nanti gue tunjukin caranya ya. Oke, sekarang kita edit pakai Snapseed. Di sini gue selalu ngedit pakai Snapseed untuk foto-foto yang gue bikin. Terus kita pilih tools puter-puter ini, rotate, buat nyesuaiin posisi si objeknya jadi lebih bagus atau enggaknya ya, tergantung selera kalian sih sebenarnya. Kalau udah selesai diputer-puter, kita crop lagi buat nyesuaiin komposisinya mau kayak gimana nih gambarnya. Dari gambar yang mentah tadi kita cocokin lagi, kita crop lagi biar objeknya kelihatan lebih bagus aja sih gitu. Semua tergantung selera kalian pengen bikinnya konsepnya kayak gimana ya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa sesuaiin lagi. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana setelah di crop. Kalau masih kayak gini, kalau kurang pas ya kita bisa ulang lagi ya.
Di sini coba gue ngulang lagi, gue akan crop ulang, kurang lebih di setting kayak gini nih. Jadi sebenarnya untuk settingan kayak gini tuh semua seleranya sesuai dengan kalian. Kalau bisa itu ikutin rule of third ya di fotografi, tapi gue sebenarnya juga belum mahir banget dan masih belajar juga, jadi sesuai feeling aja. Nah kali ini gue ambilnya kayak gitu hasil cropnya. Di sini ada tools buat cerahin gambar, terus kontras. Nah kontrasnya kita naikin biar lebih kelihatan lagi image-nya. Terus ini untuk saturasinya, ini ambience-nya kayak gini ya, bisa dimainin juga. Terus ada lagi di sini highlight-nya juga bisa dibikin terang atau lebih gelap lagi, sesuai dengan kebutuhan aja, bisa disesuaikan. Terus ada juga bayangan, tools bayangan di sini. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada warm, itu untuk suhunya ya guys, gitu. Nah kalau udah, kita bisa lihat di pojok kanan atas tuh untuk hasil sebelum dan sesudahnya ya, kelihatan banget ya bedanya. Bisa diedit, dan di sini gue bakal masuk lagi ke menu detail. Jadi untuk struktur ini kita naikin kayak gini, itu akan nunjukin struktur si objek sama si backgroundnya guys, kayak gini nih. Jadi bakal nambahin ketajaman gambar untuk si mobilnya sama si pipa besinya nih yang di belakang ya. Jadi strukturnya semua keluar. Coba kita setting di angka mungkin sekitar 70-an ya, jadi nggak terlalu kelihatan banget strukturnya. Oke, terus kita ke penajaman. Penajaman ini juga perlu banget dinaikin. Ini kita naikin ke angka 75, terus kita lihat bedanya kayak apa. Kayak gini nih bedanya, jadi lebih tajam lagi untuk objeknya. Lanjut lagi kita ke ini nih, puter-puter lagi. Gue pengen coba nyesuaiin lagi untuk posisi si objek mobilnya ini biar lebih kelihatan bagus aja menurut selera gue ya. Terus kita juga bisa lanjut ke ini, tools yang mau gue pakai adalah vintage. Di sini ada semacam filter gitu buat apa ya, bikin filter style sih sebenarnya kayak gini. Di sini gue akan bikin lebih gelap aja sedikit dibanding yang tadi. Terus lanjut kita ke tools kuas, karena ini gambarnya gue pengen bikin monokrom ya sebenarnya, jadi background itu semuanya abu-abu, jadi fokusnya ke si gambar mobilnya aja. Oke, setelah itu kita brush semuanya kayak gini biar kelihatan. Itu ada pojok kanan bawah itu ada icon mata, itu bisa diklik. Jadi pas kita lagi ngebrush ini semuanya gambarnya itu jadi merah kayak gini ya, jadi kelihatan mana aja bagian-bagian yang udah kena brush kayak gini. Dan saturasinya kita mainin di angka -10. Nah kalau udah, kita bisa lihat bedanya, hasilnya kayak gini setelah saturasinya semua diturunin. Oke, lanjut kita bakal naikin saturasinya di mobilnya. Kita akan kembaliin lagi ke normal. Kita pilih penghapus saturasi, dan di sini kita hapus untuk brush yang tadi yang ke image mobilnya. Dan hasilnya seperti ini guys, jadi backgroundnya semua udah abu-abu, mobilnya aja ada warna gitu. Kalau kurang rapi kita bisa zoom lagi, dan kita masih bisa kayak tadi stepnya, kita ke brush lagi, kita turunin lagi saturasinya sampai habis. Oke, setelah rapi kayak gini, kita cek lagi mana bagian-bagian yang masih belum rapi ya. Sebisa mungkin sih dibikin sampai rapi sih guys, gitu. Nah kayak gini ya, bagian-bagian tepian-tepiannya kayak gini dirapin lagi biar nanti hasil gambarnya lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau belum rapi juga, gue ada sedikit trik sebenarnya. Kita bisa pakai tool selektif di sini, karena di bagian bumper depan ini masih agak kuningnya gambarnya. Dan kita pilih saturasi, kita turunin sampai 100. Terus kita bikin diameter si selective toolsnya itu jadi kecil ya, arahin ke bagian yang kita mau hilangin aja saturasinya kayak gini nih gitu. Nah setelah udah oke, kita lihat hasil perbandingannya kayak gini. Oke, udah menyatu ya gambarnya, warnanya. Nah kalau udah selesai, gue bakalan
rapin sedikit untuk pencahayaannya pakai selective tools lagi. Di sini bisa kita naikin atau turunin untuk kecerahannya. Dan kayaknya gue akan gelapin sedikit biar lebih kece badai gambarnya. Dan di sini nih kayak gini kita bisa mainin kecerahannya dan diameter kecerahannya mau sampai mana. Dan kayaknya bagian yang gelap ini gue akan bikin lebih gelap lagi biar noise-nya itu agak berkurang ya. Gitu. Nah, ini kita sesuaiin aja diameternya dan tingkat kecerahannya. Gitu guys. Di sini gue ambil di angka sekitar 50-an. Jadi hasil kayak gini nih perbedaannya. Oke, udah kelihatan ya perbedaannya ya. Lanjut lagi di bagian sini, gue bakal bikin sedikit agak lebih gelap, jadi nggak terlalu overexposure ya bahasanya ya, kalau nggak salah sih. Jadi agak sedikit lebih gelap di sini. Ini sih bagian finishing aja ya, sesuai dengan selera kalian sih pengen bikinnya kayak gimana. Gitu. Kalau menurut gue pengen bikin kayak gini sih. Biasanya hasilnya akan seperti ini. Gitu. Nah kalau udah semua, kita bisa bikin watermark pakai tools text, terus ditulis nama kalian atau siapa atau apapun biasanya yang kalian pakai untuk jadi watermark kalian ya. Dan disini gue pakai nama Eternal Hobbies sesuai dengan channel dan Instagram gue. Oke, kalau udah oke, kita turunin saturasinya dan selesai, kita ekspor dan save. Oke, jadi itu sedikit tips edit dari gue ya. Kelima, kapan waktu yang tepat buat foto indoor atau outdoor? Sebenarnya kapan aja bisa sih, kalau indoor apalagi kan, dari bangun tidur atau mau tidur, itu kalian bisa banget foto indoor. Tergantung set yang pengen kalian bikin tuh kayak gimana, atau foto yang pengen kalian bikin tuh kayak gimana. Terus kalau untuk outdoor, sebenarnya tergantung juga, balik lagi kalian mau bikin fotonya kayak gimana, mau bikin foto golden hour kah, saat matahari pagi atau matahari terbenam, atau mau bikin foto light trail di saat malam hari, itu bebas aja sih. Dia tergantung, balik lagi tergantung konsep foto apa yang pengen kalian bikin gitu. Nah kira-kira sih kurang lebih kayak gitu sharing dari gue di acara keponya Om Adipra. Semoga bermanfaat. Gue juga masih banyak belajar dalam sisi fotografi. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi itu sebenarnya trik-trik atau cara gue foto sebenarnya sebagai pemula tuh kayak gitu sih. Ya, gue Randy dari Eternal Hobbies Summit. Terima kasih. Oke guys, itu tadi tanya jawab seputar fotografi diecast bersama Om Randy dari Eternal Hobbies. Semoga ada ilmu yang dapat kita ambil dari video ini. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, tolong like dan share video ini di media sosial yang kalian punya. Salam Diecaster Indonesia, salam Jogja Istimewa, matur nuwun. Matur nuwun sampun kersa nisih wekdal kagem mirsani video punika.